analisis. Jendelanya muncul nggak data analisis ini? Muncul, Pak. Muncul ya. Nanti pilih regression. Pilih regression nih ya. Ini diklik regressionnya, oke gitu ya. Nah, kemudian muncul jendela nih. Jendela regression, input Y-nya. Y-nya yang mana gitu kan. Y-nya ini kita sorot mulai dari nama variabel Y itu ke bawah. Nah, ke bawah gini. Nah ya. Kemudian isian lagi ini X-nya. Nah, X-nya tadi dari sini. Dari X2, X3, X4, X5. Andai kan sampai X5 di sini. Kita sorot ke bawah. Ya. Habis sampai ke bawah, habis. Nah, karena tadi di baris 11 itu kita klik sebagai nama variabel, maka label ini diklik. Ini klik label gini ya. Ini diklik. Ya. Nah, terus ini ada isian lagi, ada cek lagi. Kalau kita juga selain menggunakan taraf nyata 5%, itu misalnya 1%. Jadi bisa ditambahkan begini, jadi ini 99. Tambahkan biar dua-duanya muncul begitu. Nah, setelah itu, uh, outputnya ini, nanti output hasil analisis itu mau ditaruh di mana, gitu kan. Ini klik dulu di sini, baru kita cari apa namanya tempatnya misalnya. Ya, ini kita cari tempatnya misalnya. Nah, ini misalnya saya tumpangkan di sini ya. Tumpangkan di D12 ini. Tumpangkan, ini override, yes. Ya. Nah, jadi di sini muncul, di D12 ini muncul hasil olahan tadi. Hasil olahan bersama regresinya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Ini yang namanya multiple R ini, koefisien korelasi berganda. Koefisien korelasi berganda. Nanti saya share anunya, filenya ya. Biar biar apa namanya punya catatan. Nih ya. Jadi ini kalau dikuadratkan, nilainya ada di bawahnya ini. R kuadrat. Ini namanya koefisien determinasi. Determinasi. Ya. Jadi koefisien determinasi ini nilainya 94,25%. Maknanya adalah bahwa apa yang eh, dapat dijelaskan oleh variabel-variabel X2, X3, X4, X5 ini terhadap terhadap variabel dependennya itu variasinya sebesar 94,25. Jadi si Y itu sudah bisa dijelaskan ya oleh variabel X2, X3, X4, X5 ini sebesar 94,25. Nah, sisanya yang 5,75% itu yang masuk error itu ya, masuk error. Jadi adalah variabel-variabel yang tidak dipakai dalam model ini. Nah, eh, cara lain cara lain apa namanya angka ini itu dari mana? Seperti apa yang saya jelaskan tadi bahwa ini sebetulnya adalah nilai keberagaman tadi. Jadi kalau si modelisasi regresi ini SS ya di bawah SS regresi ini, kalau kita bagi dengan SS totalnya ini nilainya sama 0,9425 karena itulah yang terjemahan tadi. Jadi keempat variabel X2, X3, X4, X5 ini sudah bisa menjelaskan keragaman data dari respon sebesar 94,25 ya. Nggak bisa kalau misalnya 100% berarti errornya nol dong ya. Kalau 100% berarti errornya nol. Itu kalau memang datanya dibikin baru errornya sama dengan nol. Jadi yang bagus memang semakin kecil error atau semakin besar R kuadrat ini modelnya semakin bagus. Artinya dalam artian bahwa variabel-variabel independen ini persentase memengaruhi Y-nya adalah sekitar ya. Dinyatakan dalam koefisien determinasi. Dinyatakan dalam koefisien determinasi. Nah, ada yang eh, menggunakan apa yang namanya adjusted R-square. Nah, adjusted R-square ini sebetulnya tidak lain adalah R kuadrat atau koefisien determinasi yang sudah disesuaikan.
sesuaikan. Coba kalau nggak salah ini nilainya sama dengan 1 dikurang eh, banyaknya data, yaitu 23, ya, dikurang banyaknya eh, variabel, ya. Banyaknya variabelnya itu, nah ini kalau 4 ya, dibagi banyaknya data 23 dikurang 1 kali R kuadrat ini, ya. Nah ini sebetulnya dikurang K itu 4 atau 5. Kita lihat, mudah-mudahan 4. Nah, waduh, sorry. Ini kali kebalik ini ya. 23 min 1 dibagi 23 min 4. 23 min 1, 23 min 4 kalau salah ya. Nanti kalau ini kita cari lain. Nah, salah ini pula. Nah, eh, nanti kita lihat formulanya ya. Formulanya di coefficient adjusted R square. Yang jelas ini nilainya sedikit lebih rendah daripada R kuadrat. Saya kurang begitu hafal nilainya. Ya. Eh, nanti saja. Daripada salah lagi nanti ya. Nah, oke. Kemudian hal yang penting yang perlu dicermati adalah ini dalam analisis of varian ini, ya, angka 4 ini menunjukkan berapa banyak variabel bebas yang dipakai dalam memodelkan. Ini ya, 4. Ya. Oke. Nah, di sini hipotesis nolnya mengatakan bahwa semua variabel bebas atau independen ini eh, secara bersama-sama tidak memengaruhi variabel tak bebas atau dependen. Nah, itu ya. Itu hipotesis nolnya. Nah, hipotesis tandingannya ya. Ini H0, H0 ya. Ini H1 ya. H1-nya adalah ingkaran dari hipotesis nol. Berarti sedikitnya ada satu variabel bebas yang memengaruhi variabel tak bebas. Nah, nah, yang perlu dilihat ini ya. Ini adalah nilai yang sangat kecil, 6,43 kali 10 pangkat min 11. Cara begini. Kalau ini kita klik koma ini, kalau kita klik koma ini ya, klik koma, ya. Kemudian kita lihat kenapa 11, maka pada digit ke-11 di sini baru angka yang bukan 0, ya. Nah, itu kan. Nah, jadi gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Makanya 6,4 kali 10 pangkat min 11 tadi. Oke? Nah, gitu. Jadi kalau kita balikkan, ini datanya seperti tadi. Ya. Oke. Oke, 6,4 ya. Ini nilai yang sangat kecil. Kalau di sini E min. Ya, kalau E min sangat kecil. Kalau E plus sangat besar. Nah, artinya apa? Karena nilai ini lebih kecil daripada kalau dibandingkan 5% atau 1% sekalipun, ya, maka hipotesis nol tidak didukung oleh data. Atau istilahnya hipotesis nol ditolak. Berarti hipotesis satu yang benar. Sedikitnya ada satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas. Ini ya, 5%. Pada taraf 5%. Kalau 1% pun iya. Nah, terus permasalahannya kalau begitu sedikitnya ada satu itu yang mana? Nah, baru kita lihat bawahnya ini, yang parsialnya. Ya, kita lihat yang parsial ini. Ya, yang mana yang signifikan? Kita lihat di bawah ini. Ya, di bawah p value ya. Di bawah p value ini, ya, yang lebih kecil dari taraf nyata pengujian yang mana? Kalau kita pakai 1%, nih, X3 signifikan, X4 signifikan ya, tapi X2 dan X5 tidak. X2 dan X5 tidak. Ya. Karena apa? Nilainya lebih besar daripada 5%.
Ini 31,9%, ini 18,96%. Jadi yang signifikan, nih, signifikan memengaruhi Y. Jadi datanya ini ya. Oke. Sekarang, eh, bagaimana persamaan regresinya? Persamaan regresinya ya begini. Ini taksiran taksiran Y ya. Saya tuliskan taksiran Y gitu aja. Nah, kalau mau nulis persamaan regresinya, yang pertama adalah konstantanya ini. 37,23. Ya. Itu konstanta yang belum tentu punya arti. Ya. Yang kedua, ini X2 ini 0,005. Kok bilangnya kecil? Ya, bisa jadi karena X2 itu angkanya besar. Ya. Kali X1. X1-nya apa tadi? X1-nya mestinya pendapatan. Ya. Tandanya positif? Ya, tandanya positif. Sorry, ini X2 ya. Di situ nggak ada X1. Ya, nggak ada X1. Langsung X2. Kemudian, ini pendapatan. Tandanya positif. Kalau pendapatan naik, maka eh, konsumsinya juga, konsumsi daging ayamnya juga naik. Meskipun ini nggak signifikan. Tapi dari tandanya dia sudah menyatakan bahwa ini plus, naik. Sekarang, ini kalau harga daging ayam naik, maka eh, taksiran dari konsumsi daging ayamnya turun. Karena di sini tandanya min. Sudah sesuai dengan teori 0,611 misalnya. 611, sorry. Ini X3. Notasi untuk unit atau satuan unit harga eceran daging ayam. Dan seterusnya, ini 0,19, 0,198, ya, kali X4. X4 adalah harga eceran daging babi, dan yang terakhir adalah harga eceran daging sapi, 0,070 lah kalau dibulatkan, ya, X5. Nah, jadi kalau ditanya persamaan regresinya apa ini? Taksiran Y sama dengan, ya. Maksudnya, nah ini maksudnya. Maksudnya kalau eh, kita lihat di sini, ini adalah, sorry. Nah, kolom yang kita pakai tadi adalah kolom ini, ya. Ini Y-nya taksiran. Yang variabel dependennya, variabel independennya ini. Variabel independennya adalah X2, X3, X4, X5. Ya. Kita bisa aja taruh nilai taksiran di sebelah sini. Nah ya, eh, kita bikin kolom di sini. Ya, satu lagi kolom, sorry, biar tidak mengganggu yang lain. Ya, dan kolom. Oke, ini kita bikin taksiran Y. Taksiran Y. Ya. Bagaimana menghitung taksiran Y? Nah, tadi rumusnya tadi itu. Oke, kalau kalau begitu, ini kita beri nama biar biar nggak selalu menyorot ke sini ya. Nah, ini beri nama boleh, beri tanda boleh. Ini S28 itu ya. Ini S28, S29, S30, atau kalau pakai gitu, pakai S saja ya, dolar S28. Jadi gini, jadi taksirannya sama dengan gitu ya. Dolar S, dolar 28 ya, itu konstantanya ya, dolar. Sorry, sama dengan dolar S, dolar 28. Ini konstantanya. Ditambah di bawahnya tadi dolar S, dolar 29. Kali, kali ini. Kali nilai X2 ini ya. 397,5 ini ya. Ditambah lagi dolar S, dolar habis 28, 29, 30 ya. Kali nilai X3 di sini ya. Ditambah dolar S, dolar 31 kali X4 ditambah sekali lagi dolar S, dolar 32. Kenapa kok dipakai dolar itu dikunci ya? Dikunci, kalau enggak nanti salah. Formula yang harus dikalikan salah. Nah, jadi ini adalah taksirannya. Ini nilai sebenarnya 27,8, nilai taksirannya 28,9. Nah, sehingga kalau ini kita kopikan ke bawah,
kopikan ke bawah ya. Nah, kita bisa melihat taksiran-taksiran dari apa yang dengan nilai-nilai X yang apa yang digunakan di sini. Nah, selisih antara taksiran dan nilai sebenarnya itu error. Jadi, kalau 27,8 ini dikurang 28, ini errornya. Sorry. Ah, sorry. 27,8 dikurang 28,9 nih. Nah, ini errornya. Error pengamatan pertama itu min. Min. Artinya taksirannya lebih tinggi daripada eh, nilai realnya. Nah, kalau plus, sebaliknya. Jadi kalau ini kita kopikan ke bawah, sudah bisa. Ya. Nah, ini. Dan kita tahu errornya itu ada yang plus, ada yang min, sehingga jumlahnya nol. Ini kalau kita jumlahnya nol. Ya, errornya itu jumlahnya nol. Ya, itu errornya. Nah, bagaimana menentukan apa yang bagaimana cara menentukan tadi taksiran-taksiran beta nol, beta satu, beta 2, sorry, beta nol, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 tadi? Yaitu dengan cara membuat semikian bagaimana caranya membuat semikian rupa sehingga kalau errornya dikuadratkan itu minimum. Nah, kalau jumlahkan ini, kalau di jumlahnya, ini nol memang. Karena sesuai asumsi bahwa jumlah error itu nol. Ini kalau dijumlahkan nol. Ya, nol. Tapi kalau dikuadratkan, bedanya ini S, sum S key ya. Kalau tadi sum saja, ini sum S key. Apa yang dijumlahkan? Semua data error tadi. Yang masing-masing dikuadratkan dulu. Ya. 68,66 itu jumlah dari kuadrat error. Jumlah dari kuadrat error 68,66. Nah, ini kalau kita lihat 68,66 itu adalah yang di sini sama, sama saja. Ya. Jadi apa nilai di sini SS error itu adalah tadi selisih antara data real dan data prediksi itu namanya error. Kalau masing-masing error itu dikuadratkan, dijumlahkan, kita dapatkan 68,669. Ya, itu. Itu namanya SS residu, ya, SS error. Nah, semakin kecil area residu, semakin bagus. Semakin bagus. Tapi ini dengan metode jumlah kuadrat terkecil ini, yang diperoleh SS residunya adalah ini, 68,66 ini. Ya. Metodenya namanya jumlah kuadrat terkecil. Jumlah apa yang dikuadratkan? Errornya terkecil. Ini yang membuat, jadi beta-beta inilah, jadi ya, jadi angka-angka inilah yang membuat nilai sum square error residu itu nilainya paling kecil, 68,669 ini. Coba kalau ini ganti dengan data lain, dengan hasil lain, pasti nilainya lebih besar dari ini. Itu yang dimaksud dengan jumlah kuadrat residu. Oke. Nah, jadi cara menyatakan persamaan regresinya ini ya pakai koefisien di sini ya. Ini koefisien regresi namanya, koefisien regresi. Nah, artinya mungkin sekarang mengartikan. Misalnya ya, terlepas dia signifikan apa enggak. Ya. Misalnya ini, 0,1984. Ini adalah harga eceran daging babi. Jadi kalau harga eceran daging babi itu naik satu satuan itu artinya satuan harga itu apa gitu ya, naik satu satuan. So, misalnya kalau eh, naik $1 gitu, naik $1 misalnya, kalau satuannya dolar, maka taksiran dari konsumsi ini naiknya 0,19 satuan anu ya, satuan konsumsi ya. 0,19 satuan konsumsi. Kalau satuan konsumsinya kilo ya kilo gitu ya. Kilogram. Tapi ada embel-embelnya. Embel-embelnya apa? Embel-embelnya harus pada X2, X3, X5 yang sama kalau membandingkan. Ya. Jadi yang dibandingkan hanya X4 yang berbeda saja. X4 dua satuan dan X4 tiga satuan. Yang lain satuannya harus sama. Atau yang disebut dengan ceteris paribus. Ya. Ceteris paribus. Nah, jadi gitu. Nah, itu kalau bagaimana cara mengartikan itu. Sedang yang lain ini juga kalau gini, kalau X3 ini harga eceran daging ayam itu naik satu satuan, maka taksiran konsumsi ya itu turun, turun nih sebesar 0, sorry, sebesar 0,611 satuan.
Nah, biasanya biasanya dalam dalam teori-teori ekonomi eh, lebih menggunakan terminologi eh, apa yang disebut dengan koefisien elastisitas. Ya. Nah, agar maknanya itu sebagai koefisien elastisitas, maka semua variabel X2, X3, X4, X5, dan Y itu dilogaritmakan. Ya. Nanti kalau ini bisa dilihat nanti ya, kalau saya bagi ini di kolom KLMN ini ya adalah logaritma, ya, dan logaritma dari apa yang ada di sini, ya, apa yang ada di data aslinya yaitu kolom BCDE, BCD, BCDEF, ya, BCDEF, lognya ini. Ini lognya ya, dilogkan satu persatu gitu kan. Habis itu, terus nanti kita kita ini kita analisis seperti tadi, ya. Data data analisis gitu ya, data analisis, kemudian apa namanya regresinya kita pilih gitu kan. Nah, terus kita ganti ring Y-nya ya, ring Y dari data yang sudah di-lock-kan ini ya, kolom K. Ini kolom K ya. Sedangkan ring X-nya diganti dengan data juga yang sudah di-lock-kan yaitu kolom L, M, N, O sampai ke bawah. Nah, hasilnya mau diletakkan di mana? Jangan tumbang tindih dengan yang tadi ya. Misalnya kita letakkan di sebelah kanannya lagi. Nah, kalau tadi R12, ini kanan lagi nih. Nah, misalnya AA12, ya, AA12. Oke. Nah, kemudian kalau kita klik OK di sini, nah muncul ya. Alt OCA biar apa namanya agak lebar dikit ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ini agak sedikit kenaikan nih. Kalau tadi R kuadratnya hanya 94%, ini 98,23 ya. 98,23 ya. Nah, eh, kemudian koefisien, nah ini agak tumpang tindih ya, agak saya kasih jeda satu kolom aja. Nah, gini ya. Nah, ini mestinya kan nggak ada analisisnya. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, ini persamaannya, persamaan regresinya yang baru, yang semua X dan Y-nya kita logaritmakan. Ya. Kita logkan. Ya. Jadi angkanya ini 2,8 2,189 0,34 min ya. Nah, oke. Nah, di sini terjadi perbedaan. Perbedaan di mana variabel yang signifikan. Ini variabel yang signifikan sekarang X2 dan X3. X2 dan X3 ya. X2 dan X3 itu adalah pendapatan ya, X2 ini setelah pajak, X3 ini harga ikan daging ayam. Nah, ini signifikan kan nilainya kecil ya. Nah, kalau intercept nggak masalah, intercept itu kadang bisa diartikan kadang tidak ya. Nah, ini secara nilai sekarang cara menginterpretasikannya begini. X2 ini pendapatan. Jadi koefisien elastisitas pendapatan ya setelah pajak terhadap konsumsi daging ayam 0,34. 0,34 ya. Nah, ceteris paribus artinya kalau kita bandingkan X2 ini ya yang perbedaannya 1 unit, maka yang lain ini harus pada kondisi yang sama, kondisi yang sama gitu ya. Soalnya kalau nggak sama nilainya bukan 0,34 lagi. Kan kita mau mengartikan 0,34 ya. Ini koefisien elastisitas. Jadi artinya kalau pendapatan per kapita itu naik 1% ya, maka taksiran konsumsinya itu juga naik, tandanya positif ya, 0,34%. Ceteris paribus. Kalau harga eceran daging ayam yang kita mau interpretasikan, maka koefisien elastisitas harga daging ayam ini terhadap konsumsi daging ayam itu min 0,504.
min 0,505 lah ya. Itu ceteris paribus. Artinya kalau harga eceran daging ayam itu naik 1 unit, itu berubah 1 unit, satu satuan, naik ya. Maka konsumsinya, jadi konsumsi per kapita daging ayamnya turun, min 0,504%. Jadi satunya persen kalau kalau koefisien elastisitas. Oke? Nah, itu yang eh, bisa saya sampaikan kalau pakai Excel ya. Kalau pakai Excel caranya begitu. Mudah-mudahan nanti bisa diikutin ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya? Belum ada? Oke, baiklah. Kalau gitu, yang lain ya. Gimana tadi? Oke. Saya mau share yang lain. Kalau Ivi sudah ada yang pernah yang pakai? Sudah, Prof. Belum, Prof. Belum juga? Oke. Nah, ini pakai data yang sama ya. Eh, oke. Nah, ini kan datanya sudah dipanggil sama si Evius ini. Nanti kalau bagaimana cara masukkan data dan sebagainya, salah satu video saya juga ada. Nanti cari aja playlistnya yang di Ekonometrika. Ya. Nah, ini kan sudah dipanggil seperti ini, ya maka cara menganalisisnya, saya di menu quick, ini kelihatan menunya? Kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Kelihatan. Oke. Di sini ada estimate equation. Jadi estimate equation gitu ya. Nah, kemudian yang kita tulis di sini itu pertama kali adalah dependent variabelnya. Nah, saya kasih tahu ini dependent variabelnya itu PCCCC, personal consumption, pokoknya ini eh, per kapita ya, per kapita chicken consumption, sorry, per kapita chicken consumption, PCCC. Nah, ini jangan lupa nanti kalau memberi nama ya, nama variabel independennya apa, dependennya apa itu. Nah, di sini ya, seandainya kita klik P saja, ini sudah ada biru mensorot PCCC, itu bisa di enter gini ya. Terus spasi, spasi. Kemudian spasi itu artinya memisahkan di sebelah kiri sama dengan persamaan. Jadi PCCT sama dengan gitu ya. Nah, yang di sebelah kanan pertama kali adalah konstanta. Konstanta ya. C ya. C ada nih ya. C aja. C itu konstanta. Nah, dan kemudian variabel pertama, kalau tadi si Guja di Excel tadi menggunakan X2, di sini adalah eh, real disposable income per kapita. Artinya penghasilan setelah pajak per kapita, jadi RD gitu ya. Jadi begitu ketik RD muncul RDIPT ya, RDIPT kita enter, asalkan tahu kita ingat apa itu variabel-variabel kepanjangannya apa. Kemudian harga eceran daging ayam, real retail price chicken RRPC. Kalau kita ketik RR saja muncul banyak. RR itu ada RRB beef, C chicken, P pork. Jadi kita pertama kali misalnya chicken ya, chicken begini ya, spasi. Kemudian RR, PP, kalau kalau sudah tahu ya langsung aja RRPP ya, pork ya. Kemudian yang terakhir RRPB, beef ya. Tekan enter. Begitu nyorot biru itu di enter gini. Nah, ini modelnya. Lain aplikasi, lain cara input, lain cara memerintahkan dia untuk bekerja. Nah, ya, itu ya. Jadi ini caranya begini. Jadi PCCT dipengaruhi oleh RDIP, RRPC, RRPP, RBB ya. Nah, kemudian kita klik OK. Kita klik, muncul analisisnya. Ya. Nah, analisisnya. Ini sama.
seperti yang Excel pertama kali tadi, yang belum kita lockkan, ya, yang belum kita lockkan. Di sini ada uh, di tampilan if use ini nggak ada tampilan ANOVA-nya, nggak ada tampilan ANOVA-nya, tapi di sini ada nilai F statistiknya sama seperti tadi 73,87 ya. Jadi sebenarnya cukup ini 73,87 dengan peluang lo kok nol. Ini sebetulnya bukan nol. Tadi kan digit ke-11 baru bukan nol. Nah ini karena sampai digit ke-6 aja masih kosong, ditulis begini. Tapi ini aslinya sebetulnya bukan nol, ya, bukan nol. Jadi signifikan, sangat signifikan, ya gitu ya. R square-nya sama tadi. Tadi adjusted R square ya yang apa namanya saya masih lupa. Karena saya jarang pakai adjusted R square dan lupa rumusnya. Tapi adjusted R square itu rumus dari fungsi dari R square ini, ya. Gak masalah, mana yang mau dipakai, mau R square boleh, mau adjusted, kalau ada yang menyarankan adjusted boleh juga. Tapi di suatu kondisi tertentu, adjusted R square itu bisa jadi dia negatif. Makanya eh, kalau saya lebih suka tetap R square, gitu ya. Yang jelas itu positif. Oke, statistik lain mungkin ada information criterion ya. Ada info criterion seperti ini. Kalau kita membandingkan model yang mungkin yang berbeda itu adalah kayak caranya dan sebagainya gitu ya. Kita bandingkan mana yang bagus, karena ini nggak bisa dibandingkan kalau cuma satu. Jadi kalau model ini itu nilai kriteria informasinya 4,36. Jadi kalau ada yang lain, yang bagus adalah yang memiliki informasi kriteria yang lebih kecil. Ada 2, 3, dan sebagainya, kecil. Ya. Oke, ini nilai statistik Green Watson dan sebagainya ya. Dan untuk menguji apakah ada autokorelasi dan sebagainya. Kalau kemarin sudah pakai R, kita sudah sampaikan bagaimana cara melihat mana yang signifikan, mana enggak. Nanti bisa lihat ulang lagi ya. Oke, nah jadi begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya eh, kita mau ganti log ya, mau di logkan. Nah, kalau mau di logkan, tinggal di PPCC-nya ini diganti diedit aja, ini diganti LOG, tapi bukan LN ya, LOG. Karena kalau LN itu kalau LOG itu sebetulnya log bilang dasar dengan bilang dasar E atau LON, LN ya. Kalau log bilang dasar 10 di sini tulis LOG 10. Nah, ini kita kurung ya, jangan lupa dikurung. Kecuali C-nya jangan dikurung. Ini log gitu, kemudian dikurung. Ya, terpaksa ngeditnya di sinilah. Ya, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Ya. Nah, ini gini. Oke, log, log, log gitu ya. Nah, sampai T, satu, dua, tiga, satu lagi, log. Ya. Kemudian ini ditutup. Jangan lupa nutup. Nah, gini. Kemudian kalau kita klik OK, nah yang muncul log-log ini. Ya kan? Log, 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 log ya. Dan koefisiennya sudah koefisien log. Tidak perlu kita melakukan tahapan-tahapan seperti apa yang dilakukan di Excel. Tapi sekali lagi, jadilah Excel itu ya. Jadi kalau tidak punya e-views, ya Excel juga bisa. Hanya caranya berbeda ya. Ini informasi yang lain tetap sama. Informasi yang lain tetap sama. Jadi gini. Nah, kalau di e-views, ya di jendela ini kita bisa klik lihat nih ya. Ini ya di view ini ada view, ada beberapa hal yang informasi tambahan yang e-views bisa berikan kepada kita. Misalnya ini, kalau yang didiagnosa berkaitan dengan koefisiennya, itu kita bisa melihat koefisien yang terskala, ya. Ada interval eh, selang percayaan, ya, selang percayaan. Nanti bisa aja diklik ya. Kalau yang sudah kita pelajari kemarin, misalnya untuk melihat apakah X itu saling multikol apa enggak, kita bisa lihat varian simplification factor misalnya gini. Nah, ya, ini. Wow, jelas saja ini. Wong center VIF-nya aja di atas 10 semua, ya kan? Di atas 10 berarti walaupun bagus, ya, walaupun R kuadratnya bagus, tapi ada itu multikolinialitas, ya.
di antara masing-masing variabel independennya. Ya, yang lain ada ya, misalnya uji yang berkaitan dengan residual, ya, misalnya uji normalitas ini pakai histogram, ya kan? Nah, lihat nih, di sini ada statistik Jarque-Beranya, di mana nilai peluang dari statistik Jarque-Bera yang 1,07 ini adalah 0,58. Hipotesis nol mengatakan bahwa errornya berdistribusi normal. Hipotesis tandingannya errornya tidak berdistribusi normal. Nah, ini hipotesis nol tidak atau gagal ditolak, artinya diterima. Karena nilai peluangnya lebih besar daripada taraf nyata pengujian, misalnya 5%. Ya. 1%, 5%, ini tetap lebih besar. Ya. Jadi H0 diterima. H0 diterima apabila nilai peluang di sini lebih besar daripada taraf nyata pengujian. Padahal H0 itu bunyinya errornya berdistribusi normal. Lalu walaupun bentuknya seperti ini ya, tapi menurut pengujian statistik ini masih bisa dikatakan normal. Ya, oke, normalitas itu. Eh, Kemarin ada kayak Ramsey test ya, Ramsey reset test ya kan. Mungkin ada lagi yang belum kita pelajari di sini, ada uji Cho ya, ada multiple breakpoint dan sebagainya. Ini ada di sini ya. Nanti kalau mau detail lagi ya bisa cari informasi sendiri di buku-buku atau di internet kan bisa yang berkaitan dengan itu ya. Nih, serial correlation LM test, heteroskedastisitas, ini ada. Nah, nah kalau heteroskedastisitas misalnya ini ya, pakai metode yang mana? Tipe yang mana? Bruce Pagan, Harvey, Glaser, RCH, ini banyak nih. Tinggal diklik misalnya Bruce Pagan. Ini kan defaultnya ini, defaultnya Bruce Pagan. Kalau kita lihat, nah ini ya, heteroskedasticity test, heteroskedasticity test, Bruce Pagan, Godfrey, ya, PPG, ya, oke. Nah, ini kita lihat bagaimana hasilnya. Ini nilai nilai peluangnya 0,2. Ini ya 0,2, 0,2, 0,6 nih man, ya. H0 bahwa error itu homoskedastik. Hetero itu kalau masalahnya. Jadi berarti ini tidak hetero, homoskedastik. Ya. Jadi asumsi heteroskedastiknya, ya, asumsi homoskedastiknya, sorry, homoskedastisitinya dipenuhi. Karena tidak, ini hetero itu pelanggaran. Ini uji pelanggaran heteroskedastisitas. Gitu ya. Nah, misalnya itu, jadi ada beberapa yang bisa diperoleh kalau kita menggunakan reviews ya. Nah, itu hanya misalnya hanya untuk mengestimasi persamaan regresi linear berganda saja. Ya. Oke. Nah, kalau masing-masing variabel yang sudah dilakukan signifikan apa enggaknya di sini. Ini ya, di prop ini, di prop ini. Oke. Oke. Baik, ada pertanyaan? Belum? Belum, Prof. Oke. Nah, saya balik ke Excel nih, balik ke Excel ya. Ini datanya lain nih. Datanya, data variabelnya ini money demand, permintaan uang, ini GDP, ini adalah katakanlah suku bunga ya, long term interest rate, nih, suku bunga. Andekan, andekan si money demand ini yang ini saya pisahkan, saya pindahkan ke sini, ya. Ya, saya kopikan di sini jadi biru. Biru itu yang dependent variabelnya, yang independent variabelnya GDP dan interest rate. Interest rate. Andaikan dimodelkan bahwa permintaan uang itu fungsinya seperti ini, fungsinya. Ya, fungsinya seperti ini. Jadi eh, ini aditif ya dari masing-masing ini yang hubungannya linear. Ini gross GP sama interest rate. Ya. Nah, sekali lagi bagaimana kalau pakai Excel?
Jadi kita pakai data analisis, ya. Sekali lagi regresi, ya, regression kita pilih, kemudian Y-nya, Y-nya yang mana? Y-nya adalah yang biru misalnya, kita sorot dari atas, money demand, permintaan uang sampai ke bawah, sedang X-nya adalah yang kolom GHI, ya. Ini ada, saya tambahin ya, ada konstantanya ya, karena ini sebagai X, ya, sorry. Mestinya tidak perlu itu, hanya gross GP sama ini aja ya yang kita sorot. Oke. Nah, kemudian eh, hasilnya mau letakkan di mana? Hasilnya mau letakkan di misalnya eh, dekat-dekat sini lah. K4, ya. K4, jadi dolar K, dolar 4. Oke, langsung kita running oke. Ya. Alt OCA biar lebarnya bagus ini. Bisa dilihat ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Kalau kita lihat ini ya dari data peluangnya ini ya, ya, ini ya. Untuk uji kebersamaan, untuk uji bersama bahwa GDP, Gross Domestic Product dan interest rate itu secara bersama-sama tidak mengaruhi eh, permintaan uang, H0-nya, H1-nya sedikitnya ada, kalau sedikitnya ada itu bisa salah satu, bisa dua-duanya. Ini kalau kita lihat nilai peluang ini sangat kecil, ya. Nilai peluangnya sangat sangat kecil karena pangkat min 13. Ya. Berarti H0 ditolak. Artinya minimal ada entah GDP, entah interest rate yang memengaruhi. Bisa dua-duanya kalau minimal satu. Ya. Berarti kalau gitu kita lihat nilai peluang di sini. Nah, nilai peluang di sini. Oh, ternyata nilainya memang kecil. Kalau interest rate itu signifikan pada taraf 5%. Dia lebih kecil dari 5%. Tapi tidak lebih kecil dari 1%. Tetapi kalau GDP ini signifikan pada taraf 1%. Kalau kita gunakan 1%. Ya. Kalau 5% apalagi yang 1% yang signifikan. Jadi kalau signifikan pada taraf 1%, 5% pasti signifikan. Tetapi kalau signifikan pada taraf 5% belum tentu. Signifikan pada taraf 1%, karena lebih kecil nilainya ya. Jadi syaratnya gitu. Jadi kalau kita pakai 5%, ya dua-duanya yang mengaruhi. Gross GDP, interest rate memengaruhi permintaan uang. Itu kalau dari segi menginterpretasikan apakah signifikan. Signifikan itu apa ya? Eh, Berarti, keberartian. Jadi pengaruhnya itu berarti. Jadi kalau di sini, kalau GDP-nya, kalau GDP-nya karena tidak dilokan ya, karena GDP-nya naik 1 unit, unit GDP, satuannya apa ya, maka taksiran permintaan uangnya naik 0,33 pada kondisi interest rate yang tidak berubah. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau interest rate itu berubah 1 unit, karena unitnya beda-beda, ini makanya makanya sebaiknya kalau apa namanya menganalisis model regresi seperti ini, eh, kita buat data itu sedemikian rupa sehingga comparable. Comparable maksudnya begini. Ini GDP itu 4 digit, ya, 4 digit, 1, 2, 3, 4, ya. Jadi ribuan, datanya ribuan. Sedang interest rate cuma 2 digit, ya, puluhan nih, ya. Nah, kita bisa gross GDP, gross domestic product ini kita bagi semua 100 biar sama-sama 2 digit. Satu caranya itu. Atau kedua ya, kalau di dalam SPSS itu nanti ada istilah eh, apa namanya, standardized dan unstandardized. Nah, oke. Ini yang unstandardized, artinya masing-masing datanya itu
tidak kita standarisasi. Apa yang dimaksud dengan standarisasi? Oke, ini saya geser ya. Ini kolomnya saya geser biar kita bisa nyelipin di sini. Saya geser kanan. Nah ya, oke. Ini yang standarisasi. Ya, Eh, saya kasih tanda Z. Ya. Z gross GDP, DP. Z gross DP. Ya, apa itu? Nilai ini adalah pembakuan dari nilai gross GDP yang pertama ini, ya, dengan cara bahwa yang pertama itu ya dikurangi dengan rata-ratanya, dengan rata-ratanya. Rata-rata apa? Rata-rata ke bawah itu lah. Karena dia GDP ya, rata-rata GDP ya, rata-rata GDP ya. Belum tutup ya kan? Dibagi standar deviasinya. STDEV ya, STDEV sampel GDP. Ini. Ya, jadi kita sorot ini juga ya. Oke ya. Nah, ini angka yang 2.700 tadi itu menjadi min 1,4. Artinya angka 2.700 itu di bawah rata-rata. Ya. Kalian dikurangi rata-rata min berarti rata-ratanya lebih besar loh. Ya. Oke. Sebelum kita kopikan ke bawah, maka karena kita tidak memberi nama di sini ya, maka dari G2 ini kita kunci. Jadi dolar G, dolar 2, dolar G, dolar 20 ya. Termasuk yang standar deviasi di sini. Ya. Dolar G, dolar 2, dolar G, dolar 20. Oke. Nah, nanti kita copy ke bawah. Nah, dengan cara yang sama ya di sini Z interest rate. Itu ya, ada Z-nya. Z itu standarisasi. Ya. Oke, kalau ini dikopikan, nanti perlu diedit karena salah. Ya. Kita kopikan sini. Apa salahnya? Bukan G, tapi H. Jadi dolarnya ganti ini, diedit. Dolar H2, dolar H, dolar 2, sampai dolar H, dolar 20. Yang di sini juga dolar H, dolar 2, sampai dolar H, 20. Ya kan? Nih. Sama nih. Yang ketiga, Z money. Z money sajalah. Z money. Nah, di M juga boleh. Oke. Oke. Ini sama dengan gitu. Oke. Kopikan. Yang paling gampang kopikan. Nanti hanya diganti dengan I. Ya. Hanya diganti dengan I. Diedit. Dolar I, dolar 2, sampai dolar I, dolar 20. Ya. Itu yang dipakai sebagai array-nya. Oke. Nah, hanya diganti I ya. Nah, baru ke bawah kita kopikan. Kopikan ke bawah. Ya. Nah, sekarang datanya terstandarisasi. Ya. Sekarang itu namanya datanya terstandarisasi. Ya. Oke. Alright. Nah, ini saya. Per digit. Nah, sekarang kita kita lakukan analisis seperti ini. Nanti kita letakkan di, misalnya, kita cari tempat dulu. Cari tempat di P25. Oke, P25 ya. Langsung aja mungkin P25 gini. Nah, kita lihat data data analisis ya, pilih regresi ya. Kemudian lihat Y-nya Y-nya ini Z money, Z money DM ya. X-nya, ini X-nya itu Z gross dan ZINT ya, DM. Diletakkan di hasilnya dolar P, dolar 25. Dolar 25 ya. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita dapatkan summary seperti ini ya. Oke. Nah, sejatinya dengan kita menstandarisasi itu, maka nilai intercept ini nggak ada, ini nol. Nol ya. Ini nol. Kan tadi sudah dijelaskan E-nya pangkat min 16 kan nol kan? Nah, jadi di sini ini itu anggap saja tidak ada. Karena untuk mempersingkat bagaimana cara mengerjakan ya si yang programmernya itu membuatnya masih sedikit umum. Nah, oke.
Oke, nah di sini kalau kita lihat, ya, ini signifikan. Artinya si kedua variabel yang terstandarisasi tadi, baik gross GDP maupun interest rate itu masih juga signifikan, ya, signifikan kan? Nah, oke, kalau begitu, nah koefisiennya ganti nih, 0,76 sama min 0,24, ya. Emang tadi berapa? Nggak ada sini ya. Nah, ya itu pokoknya itu aja. Ini yang pakai standarisasi, ya. Oke. Signifikan? Iya, signifikan sini kalau kita tarik begini. Nah, kan? Nah, nilai yang tidak nol itu pada digit ke-7. Nah, signifikan. Tetap saja yang interest rate-nya signifikan pada taraf 5%. Tapi yang gross GDP signifikan pada taraf 1% atau kurang dari itu. Ya. Itu sangat-sangat signifikan. Oke? Jadi istilahnya seperti ini. Oke, sekarang bagaimana, kecuali ada pertanyaan, sekarang bagaimana kalau kita gunakan data ini, kita kopikan di SPSS ya. Ini saya kopikan di SPSS. Data di Excel tadi ya, kecuali namanya, nama variabelnya itu jangan disorot, yang disorot angkanya. Nanti ini kita kopikan ke SPSS. Nah, ini SPSS, sebentar. Saya share screen dulu SPSS-nya. Tadi sudah saya copy itu ya. Nah, di SPSS itu ada dua sheet, ada data view dan data variable view. Nah, kita langsung ke data view dulu, kita kopikan untuk mengkopikan data tadi. Nah, Ctrl V. Nah, nah sementara eh, datanya seperti ini nih datanya nih ya. Ini yang sebut saja kalau kita lihat variable view-nya tadi, ini misalnya X1 gitu ya. Sorry, daripada jadi apa? GDP ya, GDP ya. Ini interest rate, ini apa tadi? Money demand ya. Gitu ya. Money. Ini bisa dikasih keterangan sini. Oke, ya. Jadi kalau sekarang kita pindah ke data view di sini sudah namanya sudah ini. Ya. Oke, sekarang bagaimana menganalisis pakai SPSS? Ini ada regression ya. Muncul jendela SPSS-nya? Saya tanya dulu. Muncul. Oke. Belum, Jadi Prof. regression. Oke, oke ya. Jadi regression kemudian linear ya. Linear gini bisa. Ini pertama lihat. Ini ada beberapa alternatif ya. Nah, ini dependent variabelnya. Dependent variabelnya itu permintaan uang, amount ya. Kemudian GDP-nya sama interest rate-nya itu sebagai variabel independen. Kemudian pilihan-pilihannya, misalnya ini nilai estimasinya, kalau mau selang percayaannya 95% atau 99%, sama seperti Excel ya. Ini model fit-nya. Eh, Oke, kalau mau deskriptifnya juga boleh, continue. Kemudian kalau mau plotnya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini optionnya yang kita pakai. Oke, oke. Langsung oke kita klik. Oke kita klik ya. Coba lihat. Yang ditampilkan oleh SPS-nya seperti ini. Ini statistik deskriptifnya. Eh, Variabel Y-nya, variabel X1, variabel X2. Jumlah datanya, min, standar deviasinya ya. Kemudian ini adalah korelasinya. Korelasi antar. Nah, sebetulnya yang bagus antar GDP dan INT ini karena variabel sama variabel bebas, dia kurang signifikan. Tapi ini signifikan, ya, ini signifikan. Bagusnya kurang signifikan. Yang signifikan itu masing-masing variabel independen itu bagusnya signifikan terhadap variabel dependennya. Tapi ini antar variabel independen signifikan. Nah, jadi eh, sebetulnya masih ada masalah. Bisa jadi itu multi call gitu ya. Oke. Nah, lihat ANOVA-nya. Ya, yang tadi saya bilang. Ya, ini ada unstandardized. Ya, ini ada standardized. Lihat, ini 0,764 dan min 2,42. Nah,
Nah, itu kalau kalau di eh, Excel tadi, Excel kita tadi, sorry, Excel kita di sini ya, itu nilainya nanti bisa dilihat ulang. Sorry, nggak dilihatkan di situ. Nah, min 0,76 dan min 0,24 ya, seperti yang disajikan oleh si ini ya. Ini standardized ya. Tadi yang kita pakai Excel dikurangi rata-ratanya ini itu ini. Jadi koefisien konstannya ini nol ya. Jadi dalam membaca SPSS apa yang dipakai unstandardized dan standardized itu ya. Kalau unstandardized datanya data aslinya, makanya koefisiennya di sini besar ya. Konstantanya besar 1.800 sekian ya. Nah, kalau di sini yang sudah dibakukan konstantanya nggak ada nol. Nah, kemudian di GDP sini, GDP sini, ini karena satuannya beda jauh, GDP-nya dalam ribuan, ya, interest rate-nya dalam puluhan, ya kan? Jadi yang ribuan angkanya kecil, sini yang puluhan angkanya besar. Nah, kalau di sini sudah Saya dibakukan, kok ya, nggak muncul seperti saya. Nah ini baru muncul. halo? Ya Oh, ini baru baru muncul. muncul. Oh, baru Ini muncul, baru ya, muncul. oke kan. Iya, sorry ya. Dari mana tadi? Jadi gini, dalam tampilan outputnya SPSS itu seperti ini ya. Tadi kalau prosedurnya mudah-mudahan oke ya. Eh, karena fokusnya kita di analisis regresinya ya. Sorry, korelasi ini sebetulnya untuk mendeteksi bahwa jangan-jangan ini ada multikolonialitas gitu ya. Ini korelasinya. Kan ini antara bagusnya antara Y dengan X, Y dengan X ini bagus, ini bagus ini ya. Tapi antara X dengan X, GDP dengan INT ini juga tinggi walaupun negatif. Harusnya bagusnya antara variabel independen itu korelasinya kurang signifikan ya. Tapi ini signifikan nih ya antara GDP dan INT ya. Signifikan. Kalau antara Y dengan GDP, Y dengan INT bagus, harus bagusnya memang yang signifikan. Nah, itu korelasi. Nah, regresi di sini tadi ini R kuadratnya ya, masing-masing tampilannya beda-beda cara menampilkannya. Ini hasil R square-nya, R square, R ya. Nah, yang penting ini, tadi ada saya sampaikan kalau bagaimana kalau variabelnya itu distandarisasi. Karena kalau nggak distandarisasi, satuan pengukuran GDP itu tadi sudah disingkat pada ribuan. Ya. Ribuan itu padahal satuannya bisa jadi juta itu. Jadi ribu juta dolar. Gitu. Nah, angka koefisiennya kecil sini. Sedangkan untuk interest rate yang nilainya hanya dua digit ya, itu angkanya besar sini koefisiennya. Koefisien yang tak terstandarisasi ya. Nah, yang terstandarisasi ini 0,764, ini min 0,242 ya. Bahwa GDP ini walaupun ini tetap memegang peran dalam artian yang mana yang lebih besar kontribusinya terhadap eh, permintaan uang, jadi money demand tadi. Ini secara tanda putra ini 0,764 itu besar nih ya dari satu kan. Jadi 76 kira-kira hampir kayak 76% gitu kan. Tapi bukan begitu. Ini adalah nilai perbandingan dari standardized value, jadi nilai yang sudah standarisasi. Masing-masing pengamatan dikurangi rata-rata dari kelompok pengamatan atau variabel itu, nilainya berapa dibagi standar deviasi dari nilai variabel itu keseluruhan. Nah, kemudian baru diregresikan. Baru diregresikan, inilah koefisiennya ya. Nah, oke, ya ini walaupun ini sama-sama yang signifikan benar itu ya yang GDP ini ya. Sedang artinya signifikan pada taraf 1% atau mungkin kurang dari itu. Sedangkan interest rate ini hanya signifikan pada taraf 5%. Oke.